Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mengganti kompresor Electrolux dengan model ETB 4602 AA ya. Nah, di sini itu kulkasnya ini bermasalah pada kondensor bawah ini ya. Ini banyak minyak dan ini kompresornya, dan kompresor ini sudah kemasukan air. Nah, di sini ada kompresor baru kita sudah siapkan untuk kompresor barunya. Nah, ini model kompresornya PNX1113Y, langsung dari Electrolux ya. Nah, ini persiapan yang kita harus persiapkan untuk pergantian kompresor. Nah, di sini kita coba dulu kompresor barunya, bagaimana untuk pressnya, bagaimana untuk kekuatannya. Nah, di sini kita cek dulu. Nah, di sini kita cek pressnya. Oke, pressnya sangat kuat sekali. Kita tes lagi sekali lagi. Nah, itu anginnya sangat kuat sekali. Sudah. Pelepasan pipa kompresor. Nah, untuk tahap awal pergantian kompresor ini kita lepasin dulu pipa kompresor yang lama ya. Nah, di sini kita menggunakan gas dan oksigen. Nah, ini dilakukan dengan teknisi yang sudah benar-benar berpengalaman lah kayak gitu kan. Karena di sini harus safety. Kalau tidak safety akan terjadi yang tidak diinginkan seperti yang saya lakukan ini. Nah, di sini kan ke pemakaian pakai R600 itu mudah terbakar. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat berbahaya kalau orang yang belum benar-benar bisa bisa melepas kompresor, itu sangat bahaya itu ya. Apinya itu sangat benar-benar membahayakan. Nah, di sini setelah pipa dilepas, di sini pengaman pin atau kompresor kita lepas terlebih dahulu. Pengaman pinnya di sini sedikit keras ya. Pengaman pinnya kita menggunakan tang sama obeng min. Nah, pengaman pin kita lepas terlebih dahulu. Pastikan pipa itu sudah benar-benar dingin ya, pipa yang kita las tadi. Nah, ini kita bengkok dulu. Nah, pipanya udah, pin sudah terlepas. Nah, sekarang kita pelepasan kompresor lama. Nah, ini kompresor lama sudah kita lepas. Oke. Nah, di sini kompresor lama dengan kode yang sama, dengan kode PN113. Oke, selanjutnya ini kita pelepasan kondensor, pipa kondensor yang bocor. Nah, ini pipa kondensor yang bocor kita lepas terlebih dahulu. Ini pipa kondensor kita lepas. Oke, sudah kita lepas. Kondensor bocor. Kita persiapkan pipa baru. Pipa baru dengan ya, kalau tidak ada dari Electrolux ada pipa ini ya. Biasanya ada pipa, nanti saya dari pipa tembaga seperempat kalau nggak salah ukurannya. Nah, ini kita membuat untuk flushing atau penyemprotan freon, karena itu pipa-pipa yang di dalam itu biasanya sudah masuk air atau oli ya. Nah, di sini kita flushing. Biasanya kalau ini kita flushing memakai oksigen atau angin, atau langsung pakai kompresor kita semprot. Di sini penyemprotan itu kita menggunakan metil atau semacamnya, biar oli-oli yang di dalam pipa itu mencair.
Nah, tadi itu pembuatan pentil untuk pipa EPAP ya. Nah, sekarang ini saya membuat pentil buat penyemprotan pipa kondensor dalam kulkas ya. Kondensor kan ada dua, yang satu bawah, yang satu kondensor dalam. Nah, di sini sama seperti untuk pentil yang ini, yang EPAP. Karena kan di sini kan kulkas ini kan sudah naik oli atau air, keisep air, jadi kita harus semprot atau flushing. Di sini sudah selesai kita pembuatan pengisian atau penyemprotan freon. Di sini sudah selesai. Nah, nanti keluarnya ke sini untuk kondensor. Saya keluar ke sini. Nah, sini kita semprot. Nih, olinya, masya Allah. Ini kita semprot menggunakan Ini oksigen atau angin. Olinya sangat banyak, atau air itu sangat banyak sekali ya. Tuh. Ini oli campur air. campur oli. Karena tadi karena tuh kita ini penyemprotan yang kedua. Nah, di dalamnya itu masih banyak air. Sebenarnya ini menggunakan botol aqua atau yang lebih gede lagi. Nah, di sini kita tidak ada botol, jadi kita memakai botol parfum. Nah, di sini kita tes presnya, apakah masih ada oli atau air di dalam pipa. Terus sampai benar-benar kering pipa atau oli yang di dalam itu. Nah, sudah bersih. Terakhir pipa. Nah, di sini Pipa tembaga. tutorial pembuatan kondensor sebenarnya. Langsung jadi. Pokoknya buat teman-teman untuk pembuatan pipa kondensor ini ikutin cara yang lama kayak gitu. Kayak gitu tutorialnya langsung jadi. Oke, di sini untuk mempersingkat waktu ya, biar teman-teman tidak begitu menontonnya monoton gitu, kita langsung pasang saja kondensornya. Nah, di sini sudah selesai kita penyemprotan. Pipa-pipa tadi kita sudah lepas, sekarang kita pasang kompresor baru. Nah, di sini kompresor baru sudah kita pasang. Nah, pinnya jangan lupa dipasang lagi, karena pin ini ketika kulkas diangkat nanti kompresor tidak jatuh atau tidak kemana-mana ya. Karena sangat bermanfaat sekali pin ini. Nah, buat teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya, untuk kelangsungan untuk video kita selanjutnya. Nah, di sini pipa kondensor sudah kita pasang. Oke, pastikan itu pipanya benar-benar pas ya. Jangan benar-benar pas dengan pipa yang selanjutnya, karena lebih enak buat pengelasan. Karena kalau tidak benar-benar pas, dia akan keluar lagi ketika dipanasi. Nah, di sini kita panasin alat las. Nah, ini pemasangan pipa kondensor bawah, pipa kondensor yang bocor tadi. Nah, buat teman-teman, untuk pemasangan pipa atau pengelasan pipa ini
sangat diperhatikan karena sangat riskan kalau ada terjadi kebocoran. Sini benar-benar kita harus perhatikan, harus rapi pengelasannya ya. Karena kalau ada bocor itu kita kerjanya 2 kali. Nah ini pipa sudah terpasang, alhamdulillah sudah rapi, meskipun tidak serapi pabrik ya, alhamdulillah. Nah ini filter sudah saya pasang, maaf saya tidak kasih videonya karena untuk mempersingkat waktu. Nah di sini kita tes untuk press kompresor, apakah ada pembuntuan pada pengelasan kita. Nah ini kita colok dulu. Nah kompresor sudah jalan, kita pastikan itu angin keluar atau tidak dari pipa embus atau pipa hisap. Nah ini kita tes press apakah kuat atau tidak keluar angin. Kalau tidak keluar angin, di sini itu pengelasan kita buntu. Nah di sini alhamdulillah sudah keluar angin. Nah kita tes ini anginnya apakah ketiup. Ini tutup filter. Lihat dalam itu ada yang bocor. 1, 2, 3. Iya, nah buat teman-teman itu tutorial juga ya. Nah ini tadi sudah selesai kita press, ini sudah kita pasang, sudah aman. Kita perhatiin lagi untuk las-lasannya. Dan ini itu pengelasan pipa hisap ke kompresor. Nah di sini ini sudah untuk pengisian, kita siapkan untuk pengisian freon ya. Nah ini sudah kita panasin. Nah ini kan belum masuk, jadi sedikit didorong atau diketok biar pipa itu benar-benar masuk, biar kuat. Nah, gini. Nah sudah masuk, kita kasih perak las. Ini perak las. Nah ini pipa isi pengisian freon, langsung kita las. Sini pengisian freonnya dari sini. Nah ini pengisian freon, ventil pengisian freon. Oke, di sini sudah selesai. Kita tunggu pengelasan kita itu benar-benar dingin. Kalau sudah dingin, kita persiapkan vakum angin atau untuk penyedot angin. Nah ini vakum kita sudah siapkan. Ini manifold. Oke, untuk manifold kita pasang di ventil pengisian freon. Fungsi manifold ini untuk mendeteksi isi freonnya, pengisian freon. Nah di sini kita vakum terlebih dahulu. Kita vakum. Langsung vakum itu fungsinya untuk menghisap angin-angin yang ada di dalam pipa-pipa kulkas. Nah, oke, di sini kita colok vakumnya. Nah, tuh jarum vakum, jarum manifold itu sampai 0 ya, ke bawah. Nah sampai ke 0 ini kira-kira aja kalau misalnya ini biasanya untuk pemakuman itu butuh waktu 10 atau 15 menit. 10-15 menit sudah selesai.
Oke, kita tunggu sebentar pemakuman. Apakah ada kebocoran? Kalau kebocoran dia naik, jarum manifold itu naik. Nah, ini kompresor tadi, ini yang kompresor lama, ini kondensor, ini kondensor lama. Oke, di sini sudah selesai. Di sini kita pengisian freon. Nah, di sini pengisian freon itu menggunakan freon R600 karena ini jenis kulkas baru ya, atau inverter. Nah, di sini kita buang angin dulu. Kita buang angin, kita buka terlebih dahulu sebelum menghidupkan kulkasnya, agar freon itu sudah mengisi di celah-celah pipa-pipa di dalam kulkas. Nah, di sini freon sudah terisi, benar-benar terisi. Tinggal kita tes colok. Kita colok kulkasnya. Oke, kita isi dulu sampai benar-benar berisi, benar-benar freon tadi. Nah, di sini kita colok, freon sudah terisi, kita colok. Oke, nah sini freon sudah, kompresor sudah operasional, kompresor sudah. Nah, di sini kita lihat jarum manifold. Untuk pengetesan untuk pengisian freon ini sangat, sini bisa memakan waktu 2 atau 3 jam untuk pengisian freon. Di sini kalau kita itu benar-benar perhatiin freonnya, apabila freon itu kelebihan dia akan kompresor panas ya. Apabila freonnya kurang itu dinginnya itu akan berkurang juga. Nah, di sini benar-benar kita perhatiin selama 3 jam itu memang benar-benar stabil. Apabila itu freonnya udah stabil, itu evaporator untuk di dalam kulkas itu saljunya sudah penuh, full ya. Nih, full benar-benar bersalju di bagian evaporator. Nah, di sini kita tunggu sebentar lagi, dan juga kita perhatiin untuk angin ke bawah. Nah, ini angin ke bawah itu apakah sudah normal. Kita cek untuk angin ke bawah, karena kan bawah ini sebenarnya tidak ada mesin apa-apa ya. Yang bawah ini sebenarnya mengandalkan kipas dari atas. Nah, di sini kita harus benar-benar perhatiin untuk suhu kedinginan ruangan atas ya. Jadi apabila bawah atas itu dingin, insya Allah yang bawah juga ikut dingin. Oke, di sini kita tunggu, masih menunggu 2 atau 3 jam, bisa lebih, bisa 5 jam ya untuk pengisian. Biasanya sih kalau inverter itu bisa lama untuk pengisian freonnya, karena dia itu sirkulasinya beda dengan kulkas-kulkas biasa. Nah, di sini kita pastikan terlebih dahulu pipanya apa panas. Ini pipa filternya panas, dan kita cek dinding kulkas. Kalau sudah panas, alhamdulillah sudah berjalan normal freonnya. Nah, di sini kita cek lagi untuk salju di bagian evaporator kulkas ya. Itu salju itu harus full. Nah, ini salju ya. Nah, ini salju, ini benar-benar bersalju sampai full evaporator itu salju. Nah, di sini sudah sangat baik atau bagus. Nah, untuk buat teman-teman, jangan lupa subscribe, dan juga like, juga komen. Apabila ada salah-salah kata juga saya minta maaf ya. Nah, setelah sudah stabil, benar-benar freon sudah terisi. Nah, ini tahap terakhir,
kita penyimpanan ya atau pembuntuan. Kita di sini menggunakan tang jepit. Tang jepit kita buntuin untuk pipa pengisian freon. Dari sini kita jepit untuk pipanya agar freon tadi benar-benar tidak keluar lagi. Nah, di sini kita potong memakai tang saja di sini. Nah, di sini kita siapkan lagi itu pengelasan terakhir pembuntuan freon. Oke, di terakhir tutorial pergantian freon ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat para penonton yang sudah menonton tutorial yang insya Allah sangat bermanfaat buat saya sendiri dan buat teman-teman yang di rumah juga yang ingin mengganti kompresor ya. Dan juga itu untuk pekerjaan kita harus safety, keselamatan kerja dulu terlebih dahulu. Pokoknya itu harus diperhatiin buat teman-teman, jangan sampai menyerah. Buat teknisi-teknisi Indonesia, salam satu teknisi. Semoga dari ilmu yang sudah kita dapat ini bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk teman-teman juga. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya dan like, komen juga. Dan untuk yang sudah subscribe, saya berterima kasih banyak buat teman-teman juga ya. Di sini kita sama-sama untuk saling mengingatkan seperti apa yang sudah kita lakukan selama ini ya. Oke, sampai jumpa di tutorial kita selanjutnya ya buat teman-teman. Saya mengharapkan support dan dukungan kalian untuk melanjutkan video-video untuk selanjutnya. Buat teman-teman jangan sampai menyerah. Buat para teknisi, salam satu teknisi. Tetap berkarya sampai akhir hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.